Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami mengenai korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Sarah dari kelas 2D Sosiologi Agama akan menyampaikan sedikit mengenai korupsi dan modernisasi. Istilah korupsi ini sama buramnya dengan struktur di mana korupsi tumbuh dengan subur. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, apakah itu layak secara komersial dalam politik atau mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui suap. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerusakan, akan tetapi juga merusak fondasi masyarakat. Berbagai skandal termasuk belakangan ini dapat memperjelas bahwa perjuangan global melawan korupsi ini dimulai di negara itu sendiri. Apakah korupsi itu hanya terjadi di bidang politik dan bisnis? Tentu tidak. Tidak semua bidang masyarakat dapat menawarkan gerbang struktural yang mendorong korupsi. Korupsi ini sering disebut sebagai fenomena tak kasat mata, karena pelakunya hanya ada dua, yaitu penyuap dan menyuap. Keduanya tidak tertarik untuk diekspos dan melakukan segala daya untuk menutupi apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, konsep kunci dalam pemberantasan korupsi ini adalah transparansi. Karena seringkali sulit untuk mengidentifikasi, tetapi dalam kasus apapun tanpa curiga, korban tidak menyembunyikan alarm atau publisitas sertifikasi yang harus ditetapkan di mana struktur tertentu memfasilitasi perilaku korup. Korupsi ini dipandang sebagai kanker di masyarakat. Karenanya, ini dapat merusak supremasi hukum dan dapat mempengaruhi keputusan politik yang membuang-buang dana publik dan menghancurkan kepercayaan pada lembaga korup. Korupsi tidak hanya menghambat perekonomian, akan tetapi dapat menghambat kehidupan warga negara yang biasa ketika disuap diminta untuk layanan penting dan mereka bahkan tidak bisa mengandalkan polisi. Namun bahayanya korupsi ini tidak selalu sering dikenali karena ternyata tidak ada korbannya. Efeknya kurang lebih tidak langsung dan pada akhirnya mereka mempengaruhi banyak atau semua warga negara tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Dari sudut pandang Jerman, korupsi tidak dianggap sebagai fenomena di negara-negara terbelakang, di mana masyarakat mereka sendiri sebagian besar terhindar dari yang namanya korupsi. Hal ini tidak serta-merta menjadi sebuah kesalahan, sekalipun kasus korupsi yang spektakuler di negara ini telah terjadi belakangan ini. Korupsi tidak menjadikan obat untuk keluhan, akan tetapi hanya memantapkan kepentingan para pejabat korup dan pada adanya intervensi dan regulasi pasar. Bahkan mereka yang membiarkan diri disuap, korupsi itu dapat merugikan dalam jangka panjang, misalnya dengan korupsi politik karena politisi merendahkan statusnya sendiri atau pejabat dengan pejabat sederhana karena membuka diri terhadap pemerasan dan tidak lagi dianggap dapat dipercaya, sehingga dilihat dapat mendelegasi tugas yang membutuhkan. Luasnya korupsi ini tergantung pada kualitas regulasi. Kualitas dimulai dengan fakta bahwa tujuan dan sarana regulasi dapat dipahami dan dengan demikian membawa legitimasi, dan aturannya sederhana dan menyiksakan sedikit ruang untuk bermanuver dalam penerapannya. Karena diskresi birokrasi ini menaruhkan ruang untuk penyuapan, misalnya tarif bea cukai yang cukup rumit, sistem perpajakan yang memberikan tarif pajak yang berbeda untuk banyak kelas barang, lebih rentan terhadap korupsi daripada tarif standar karena menawarkan ruang untuk manuver ketika harus menetapkan kelas barang, dan tidak jarang pemberantasan pasar ini dibenarkan oleh korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumai Septinemi Rahayu dari kelas 2D Sosiologi Agama akan menyampaikan materi tentang praktik-praktik yang korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan sendiri adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil oleh dalam hubungan tersebut. Dan yang kedua adalah penggelapan atau pencurian, yang dimana tindakan kejahatan yang menggelapkan uang atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, aparat swasta, dan juga aparat dari birokrasi. Dan yang ketiga adalah penipuan. Penipuan sendiri merupakan suatu tindakan yang berwujud kebohongan dan perilaku yang tidak jujur, dan biasanya penipuan ini tindakannya jauh lebih relatif berbahaya daripada penyuapan maupun penggelapan uang. Dan yang keempat adalah pemerasan, di mana pemerasan ini merupakan tindakan yang memeras uang rakyat yang dilakukan oleh aparat yang telah melayani atau yang telah memberikan jasa pelayanan kepada warga tersebut. Dan yang kelima adalah favoritisme. Favoritisme ini sendiri merupakan tindakan pilih kasih terhadap seseorang dan terjadi di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat maupun teman-teman.
Dan yang kemudian adalah cara memberantas korupsi. Cara memberantas korupsi dengan melakukan strategi preventif. Strategi preventif ini adalah di mana KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, mengadakan saksi dan juga alat bukti yang kuat. Kemudian adalah strategi perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem ini, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima gratifikasi. Kemudian ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta pembangunan perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan dan korupsi ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak-anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Beberapa para ahli mengungkapkan cara menanggulangi korupsi. Yang pertama menurut Kaidan adalah memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut. Pertama, membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. Kemudian menurut Kartono menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut: adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan dari kontrol sosial dengan bersifat asyik tak acuh. Kemudian ada strategi preventif untuk mencegah korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada strategi detektif. Strategi detektif ini untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dilakukan untuk dengan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir ada strategi represif. Strategi represif ini adalah mencegah perbuatan korupsi dengan melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembentukan badan komisi anti korupsi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.